Bab 043. Keenam teman sekolahku itu menghampiriku, dan menjabat tanganku. Apa kabar nih bule Inggris? Angga langsung saja menepuk punggungku cukup kencang. Sialan. Sudah tahu dadaku sakit, malah dipukul sekencang itu. Angga orangnya sama dengan Bandi, tidak malu-malu dan agak kurang ajar menurutku, tapi itulah uniknya sifat teman-teman sekelasku dulu. Hai Jason, apa kabar? Johan memelukku sebagai teman lem. Baik, jawabku. Aku berpelukan dengan teman-teman, aku baru kali ini bisa bertemu dengan mereka setelah reuni terakhir. Aku mengajak mereka turun ke lantai dasar rumahku, agar lebih nyaman saja untuk mengobrol. Mereka membantuku turun, karena aku juga yang meminta, supaya aku bisa cepat sembuh. Kalian kalau mau minum ambil aja ya di dapur, gue gak bisa jamu tamu buat sekarang, sorry banget ucapku. Gak apa-apa, santai aja, kita kesini karena emang pengen ketemu lu kok, pengen tahu aja kabar teman lama, jawab Mike. Iya, sekali-kali boleh kan kalau kita berkunjung ke rumah teman? Timpal Johan. Boleh dong, masa nggak boleh sih, jawabku. Lu sendirian aja di sini? Tanya Rudy. Enggak, sama istri, jawabku. Istri? Kapan nikah? Tanya Latif. Udah lama kok, cuma gue gak pernah bawa dia ketemu teman-teman lama, makanya banyak yang mikir gue belum nikah, jawabku. Tapi waktu reuni, lu bilang kalau lu belum nikah, Rudy menimpali. Ah, iya, waktu itu, memang belum, aku berbohong. Waktu aku bertemu dengannya di reuni, dia menanyakan apakah aku sudah menikah atau belum, tapi aku mengaku belum, karena saat itu aku merahasiakan pernikahan dengan Natasha. 152. Tapi sekarang, aku tak menyembunyikan hubungan kami lagi, karena semua orang sudah tahu, terkecuali teman-teman sekolah dan guru-guru Natasha, hanya kepala sekolahnya saja yang tahu. Oh alah, udah nikah toh, kenapa gak kundang kita waktu nikah? Tanya Latif. Sorry, gue gak undang siapapun kok, nikahnya cuma akad doang, gak ada resepsi, jawabku. Masa iya sih orang kaya nikah gak pakai resepsi? Pelit lu. Johan mengejek. Bukan pelit, cuma emang nikahnya aja yang gak pakai resepsi atas kesepakatan bersama, jawabku lagi, aku tak mau menjelaskan mengapa aku menikahi Natasha, rasanya terlalu rumit. Enak saja aku dibilang pelit, memangnya harus ya, setiap pernikahan mengadakan resepsi. Lagi pula, Natasha pemalu, dia juga sederhana, dia tak pernah meminta untuk diadakan pesta resepsi, tapi aku mungkin akan memikirkan resepsi pernikahan suatu hari nanti, saat waktunya tepat. Atau mungkin tidak, karena jika akan mengadakan resepsi, tentunya Natasha harus lulus dulu, supaya tak menjadi skandal pelanggaran di sekolahnya. Bayangkan, jika kami mengadakan resepsi 2 tahun lagi, mana seru, bukankah terlalu lama untuk waktu pernikahan yang sudah lama lalu mengadakan resepsi? Kalian sendiri udah nikah? Aku balik bertanya pada keempat temanku. Kalau Rudy sudah jelas, dia sudah memiliki 2 anak, dan Fandi jomblo gagal nikah. Udah, gue udah punya anak 1, jawab Johan. Dia kan nikah sama Karina,
Anak cupu yang suka dia kerjain dulu itu loh, gak ngangka bisa jadi istrinya, hahaha, Mike menenimpali dengan tawarnya. Aku membulatkan mata tak percaya. Serius? Lu nikah sama si Karina yang sering lu bully dulu? Tanyaku tak percaya. Johan menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal, seolah sangat malu dengan jawaban Mike tadi. Iya, tapi kan sekarang gak cupu lagi, hehehe, jawab Johan malu. Nah loh, makanya jangan suka bully orang, ujung-ujungnya jadi jodoh kan, hahaha, timpal Fandi. Berisik. Johan mendelik kesal diejek teman-teman. Aku ikut tertawa mendengar ocehan Fandi, memang apa yang dialami oleh Johan itu sangat lucu. Aku masih ingat, dulu saat di sekolah, Johan selalu mengejek dan mengerjai Karina, anak cupu di sekolah yang selalu memakai kacamata dan rok panjang. Dia sangat pemalu dan pendiam. Johan selalu mengerjainya, hingga pernah membuat Karina menangis gara-gara baju seragamnya ditumpahi jus jeruk. Aku tak menyangka, ternyata sekarang malah menjadi istrinya. Tapi, itulah takdir, terkadang orang yang selalu kita benci malah menjadi jodoh di masa depan, itulah rahasia Tuhan. Kalau kalian udah punya anak berapa? Aku bertanya lagi pada Mike, Latif dan Angga. Alhamdulillah gue udah anak 2, yang paling gede udah sekolah SD, jawab Angga. Alhamdulillah, gue senang dengarnya, aku turut senang untuk Angga. Kalau gue kayaknya memang belum ditakdirkan punya anak, udah program hamil terus-menerus, udah gue. 153. Gaspol setiap malanem tetap aja gak jadi-jadi, bingung gue harus gimana lagi supaya bini hamil, Latif sepertinya kurang beruntung. Sabar, mungkin memang belum aja, timpalku. Azab kali lu, gara-gara lu dulu sering celup-celup banyak cewek, terus lu tinggalin, ledek Johan seenaknya. Latif terdiam, sepertinya ledekan Johan mengenai mentalnya. Memang iya sih, Latif dulunya playboy, suka main cewek. Aku tak tahu berapa banyak anak gadis yang berhasil digagahinya, tapi seingatku dia memang sering sekali keluar masuk kamar kos dengan membawa cewek berbeda. Wajar sih, Latif memiliki wajah yang tampan, bisa dibilang dia itu mirip Arab sekilas, hidungnya bangir dan mata besar yang indah khas pria Arabian, sekilas pun mana ada gadis yang mau menolaknya. Jangan diambil hati Tif, sorry ya, gue cuma bercanda, Johan meminta maaf, takut jika Latif tersinggung. Gue gak tersinggung, justru merasa diingatkan, kayaknya menang benar, ini azab buat gue gara-gara sering mainin cewek, jawab Latif lesu. Latif sepertinya menyadari kesalahannya selama ini, yang membuat Tuhan tak memberikannya kesempatan untuk memiliki anak. Namun, aku berharap dia bisa memiliki anak suatu hari nanti, bagaimanapun caranya. Johan dan Angga menepuk-nepuk pundak Latif, untuk menguatkannya. Aku kasihan pada Latif, dia pasti ingin sekali memiliki anak, apalagi dalam usia pernikahan yang tak baru lagi, pastilah itu sangat membuatnya sedih. Ketika aku bertanya pada Mike tentang statusnya, dia bilang dia tertarik untuk menikah. Aku tak tahu apa maksudnya, entah dia belum siap menikah atau memang dia salah satu kaum pelangi, yang sedang marak sekarang ini. Padahal wajahnya tampan dan bule, sayang sekali kalau dia menyukai sesama jenis. Aku melihat teman-temanku tampaknya memiliki kehidupan yang mapan semuanya, mereka berpakaian rapi,
penampilan mereka pun bisa dibilang bisa memperlihatkan kepribadian mereka yang berada dalam tingkat ekonomi menengah ke atas. Syukurlah, aku turut bahagia jika mereka seperti itu artinya pendidikan mereka sekian lama dulu, bisa menjamin kehidupan mereka di masa kini. Aku dan teman-teman mengobrol cukup lama, mereka banyak membicarakan tentang kehidupan mereka yang penuh dengan ujian, tentu saja dengan ujian yang berbeda-beda. Namanya hidup, siapa sih yang akan luput dari ujian? Bukankah, aku juga tak pernah luput dari ujian hidup? Ya, contohnya saja, ujian aku menyebabkan kematian orang tua Natasha, lalu aku harus menikahinya dan menjalani kehidupan yang banyak masalah juga. Tapi ya sudahlah, yang penting aku bahagia sekarang dengannya. Mereka pulang setelah lama berada di rumahku, aku cukup terhibur dengan kehadiran mereka, setidaknya aku tak terlalu bosan saat Natasha tak ada. 154. Natasha pulang sekolah tengah hari, dia pulang lebih cepat dari biasanya, mungkin karena dia tak tega aku sendirian di rumah, sehingga tak bermain dahulu. Natasha tanpa membuka seragamnya, langsung berlari menghambur padaku yang tengah duduk di ruang tamu setelah teman-temanku pergi tadi. Aku sengaja menunggu Natasha pulang, karena aku tak mau terus-menerus diam di kamar. Om Jason. Natasha memelukku kencang sekali, dia juga tak sungkan naik ke pangkuanku, padahal dia tahu aku sedang sakit. Au, kamu ini jahat deh, aku kan sakit sa. Aku kesakitan lagi akibat perbuatannya itu. Ih, jahat, kan aku kangen suamiku, masa gak boleh peluk, rengeknya, bibirnya mengerucut. Kangen sih kangen, tapi jangan langsung menghambur ke pangkuanku gitu, kenceng banget lagi, kan sakit. Omelku. Iya maaf deh, tapi om juga kangen kan sama aku, hehehe, Natasha malah cengengesan. Nakal sekali gadisku, kalau manja memang tak tahu kondisi, aku sakit pun dia bisa semanja ini. Aku menyibak rambut pendek yang menutupi telinganya, menyelipkannya pada belakang telinga. Aku menatap mata besarnya. Aku kangen kamu sayang, tapi maunya kangen-kangenan yang biasa itu, bukan dalam keadaan aku sakit kayak gini, tersiksa banget gak bisa siksa kamu, ucapku nakal. Ih, sayangku nakal banget, Sun dong kalau kangen, rengeknya manja, dia memonyongkan bibirnya tepat di depan bibirku. Aku menarik tengkuknya, lalu melumat bibir manisnya yang wangi strawberry dari lip gloss favorit istriku. Itu. Aku menyapa bibir bawahnya, dia menyapa bibir atasku. Aku dan dia bercumbu mesra di ruang tamu tanpa memikirkan sesuatu yang tak kami kira sebelumnya. Di saat asyik bercumbu seperti itu, dengan tanganku yang menekan kepala Natasha memperdalam ciumanku, tiba-tiba Non-lar, Bandi muncul di balik pintu yang tak dikunci oleh Natasha tadi. Sontak saja aku dan Natasha langsung melepaskan cumbuan yang sedang panas-panasnya, aku dan Natasha saling memisahkan diri dan merapikan pakaian masing-masing yang sudah agak kusut akibat tangan kami yang bergerak liar saat berciuman. Sorry bos. Kirain bos sama non Natasha di kamar, cuma mau anterin HP-nya non Natasha ketinggalan di mobil, hehehe sorry lanjutin aja, kagak lihat apa-apa kok. Bandi langsung menutup pintu dan pergi dengan sikap malu sendiri. Aku dan Natasha saling menatap setelah Bandi pergi, aku dan dia jadi malu gara-gara berciuman sembarangan, harusnya tadi di kamar saja.
Memalukan. Hahaha. "155. 1 minggu kemudian. Om yakin mau ke kantor?" tanya Natasha, saat aku tengah bersiap. "Yakin dong, aku kan udah seminggu lebih gak masuk, bete juga di rumah cuma tiduran," jawabku sambil memakai arlojiku. "Tapi kondisi Om masih belum benar-benar pulih, nanti malah tambah parah," Natasha mencemaskan aku. Aku berbalik, lalu ku hampiri Natasha yang berdiri di belakangku. "Gak usah cemas ya, aku udah baik-baik aja kok, kamu lihat deh kakiku, udah sembuh, udah bisa jalan lagi." Aku menunjukkan kakiku yang sudah dapat berjalan dengan normal, hanya saja masih sedikit agak sakit jika bergerak terlalu cepat. "Tapi Om," sebelum Natasha bisa menyelesaikan perkataannya, aku langsung menutup mulutnya dengan bibirku, aku menciumnya hangat. "Jangan khawatir ya, aku benar-benar udah sembuh kok, kalau aku gak masuk kantor terus, nanti gimana bisa maju?" Raihan dan yang lain kasihan kalau terus-menerus harus handle pekerjaan aku. "Kamu gak udah khawatir ya sayang, I'm fine," tuturku meyakinkan. Natasha hanya menatap mataku, terlihat sekali tatapan cemas di matanya. "Ayolah jangan secemas itu, aku beneran udah gak apa-apa kok," aku kembali meyakinkan. Natasha menghembuskan nafas pelan. "Oke deh kalau Om maunya begitu, tapi kalau kakinya sakit lagi jangan maksain jalan ya, Om istirahat aja," Natasha berpesan. "Kenapa harus secemas ini Silah? Aku kan sudah benar-benar sembuh, lagi pula aku kan hanya luka di kaki saja, tidak ada luka berat lainnya." "Oke sayang," jawabku. Natasha terlihat lebih tenang. Gadis cantikku memakaikan dasi padaku, aku menatap wajah cantiknya, bentuk wajahnya yang mungil, bibitnya yang tipis, hidung mancungnya, bulu mata yang lentik, menggemaskan sekali. Aku tak bisa membayangkan, kalau anak gadis secantik dan seimut dia tiba-tiba hamil di usia semuda itu, kasihan sekali. Mungkin memang tampak imut jika Natasha hamil dengan baby bump-nya, tapi aku tak dapat membayangkan saat dia menjalani proses persalinan nanti, pasti akan sangat berat untuknya. Di usia semuda itu, rentan sekali mengalami masalah dalam persalinan. Aku tak mau Natasha mengalami penderitaan yang berat karena melahirkan. "Om kenapa liatin terus?" tanyanya. Aku baru sadar kalau Natasha menyadari aku terus menatapnya. Aku terlalu hanyut dalam lamunan tadi. 156. "Enggak, bukan apa-apa," jawabku. "Nanti malam kamu dandan yang cantik ya, aku akan datang jemput kamu," pintaku. "Buat apa?" tanyanya. "Ada deh, pokoknya dandan aja, aku datang kamu udah stay dan dandan cantik, oke?" "Tapi ada apa?" "Pokoknya nurut aja ya." Natasha mengangguk patuh. Aku mengambil tas kantorku, kucium keningnya lembut, lalu aku pergi. Aku sebenarnya tak memiliki rencana untuk malam ini, tetapi aku mulai berpikir untuk membuat sesuatu yang membahagiakan Natasha walau hanya semalam saja. Niat itu baru terpikir olehku saat aku menatap wajahnya tadi, senyum manisnya seolah memintaku untuk memberikannya sebuah kenangan indah yang tak pernah aku berikan sebelumnya. Apalagi Natasha akan ujian, mungkin saja itu bisa membuat semangatnya semakin besar, hingga dia akan mampu melewati ujian dengan mudah dan mendapatkan nilai tinggi.
Aku membuka pintu mobilku, bersiap untuk masuk, tapi saat aku akan masuk, Laila berlari kecil ke arahku dengan memakai seragam sekolah. Om Jason, boleh-boleh titip ini buat Kak Fandi. Laila memberikan sebuah surat padaku, yang diperuntukkan bagi Fandi. Surat? Tanyaku. Iya, aku pengen kasih itu sama Kak Fandi, tapi kayaknya Kak Fandi gak mau ketemu aku lagi, makanya aku titip ke Om aja, jawab Laila sedih.